Palau, sebuah negara kecil di Samudra Pasifik Barat. Meski kecil, Palau menyimpan sejarah yang panjang dan penuh warna. Wilayah ini telah dihuni manusia selama ribuan tahun. Para leluhur Palau diyakini datang dari Asia Tenggara dan Oseania. Mereka membangun komunitas yang erat dengan laut sebagai sumber kehidupan. Sistem sosial mereka berbasis klan dan garis keturunan ibu. Tradisi ukiran kayu dan rumah adat masih lestari hingga kini. Masyarakat Palau juga terkenal dengan seni navigasi lautnya. Budaya laut inilah yang membuat Palau bertahan hidup di tengah Samudra Pasifik. Palau kemudian dikenal bangsa Eropa sejak abad ke-16. Bangsa Spanyol adalah yang pertama mengklaim wilayah ini. Namun, Spanyol tidak benar-benar membangun koloni besar di Palau. Pada akhir abad ke-19, Palau jatuh ke tangan Jerman. Jerman mengelola Palau, terutama untuk perdagangan. Tapi, Perang Dunia I mengubah segalanya. Setelah Jerman kalah, Jepang mengambil alih Palau. Palau menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang pada tahun 1919. Jepang membangun infrastruktur modern di Palau. Banyak imigran Jepang yang datang dan menetap di Palau. Populasi orang Jepang bahkan sempat lebih besar dari penduduk asli Palau. Namun, Perang Dunia Kedua mengubah wajah Palau. Palau menjadi ajang pertempuran antara Jepang dan Amerika Serikat. Pertempuran paling terkenal adalah Battle of Pelalio tahun 1944. Pertempuran itu berlangsung brutal selama berbulan-bulan. Lebih dari 10.000 korban jiwa jatuh di Pulau Pelaleo. Sampai hari ini, jejak perang masih terlihat di Palau. Bangkai pesawat dan kapal karam menjadi saksi bisu sejarah. Palau kehilangan banyak penduduk akibat perang. Namun, dari kehancuran, lahirlah babak baru sejarah. Palau kemudian jatuh ke dalam administrasi Amerika Serikat. Palau menjadi bagian dari Trust Territory of the Pacific Islands. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk mengelola Palau. Selama masa ini, Palau menerima banyak pembangunan. Namun, masyarakat Palau tetap mempertahankan budaya asli mereka. Identitas bangsa Palau semakin kuat. Pada 1979, saat negara tetangga membentuk Federasi Mikronesia, Palau memilih jalannya sendiri dan menolak bergabung. Keputusan ini membuka jalan menuju kedaulatan penuh. Namun, proses menuju kemerdekaan tidak mudah. Banyak referendum dan negosiasi dilakukan berulang-ulang. Akhirnya, Palau merdeka pada 1 Oktober tahun 1994. Palau menjadi negara berdaulat termuda saat itu. Palau juga resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemerdekaan Palau diakui dunia internasional. Meski kecil, Palau punya posisi penting di Pasifik. Palau tetap menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat. Fluid Compact of Free Association, Palau mendapat bantuan finansial dan pertahanan. Sebagai gantinya, AS memiliki hak akses militer di Palau. Kerjasama ini masih berlangsung hingga kini. Dan Palau tetap berdiri sebagai negara kecil yang merdeka. Setelah merdeka, Palau mulai membangun dirinya sebagai negara kecil yang mandiri. Meski berpenduduk kurang dari 20.000 jiwa, Palau punya identitas kuat. Bahasa resmi yang digunakan adalah Palauan dan Inggris. Ekonomi Palau banyak bertumpu pada pariwisata. Keindahan laut dan pulau-pulau kecil menarik wisatawan dari seluruh dunia. Palau dikenal sebagai salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Terumbu karang dan kehidupan lautnya sangat terjaga. Palau juga menjadi rumah bagi uber-uber tanpa sengat yang unik. Keindahan alam ini membuat Palau dijuluki Permata Pasifik. Namun, Palau tidak hanya mengandalkan keindahan alam. Palau aktif dalam diplomasi internasional. Negara ini vokal dalam isu perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan kecil, Palau sangat terdampak oleh naiknya permukaan laut. Karena itu, Palau menjadi suara penting bagi negara-negara kecil di dunia. Selain itu, Palau juga menjaga hubungan erat dengan negara tetangga di Pasifik. Mereka menjalin kerjasama erat dengan Mikronesia, Marshall Islands, dan Guam. Palau juga punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hubungan ini membuat Palau berbeda dari banyak negara lain yang lebih dekat ke Tiongkok. Meski kecil, Palau punya peran geopolitik yang penting di Pasifik. AS pun melihat Palau sebagai mitra strategis. Selain politik, Palau dikenal dengan komitmen lingkungannya. Palau membuat kawasan laut yang dilindungi lebih besar dari daratannya sendiri.
Mereka melarang penangkapan ikan skala besar di wilayah perairan nasional. Tujuannya menjaga keberlanjutan laut untuk generasi mendatang. Palau juga melarang tabir surya berbahaya yang merusak karang. Langkah ini membuat Palau jadi pelopor di bidang konservasi. Kebijakan lingkungan Palau jadi inspirasi dunia. Meski kecil, suaranya terdengar lantang dalam isu global. Palau adalah bukti bahwa negara kecil bisa memberi dampak besar. Sejarah panjangnya membentuk identitas bangsa yang unik dari peradaban Austronesia ribuan tahun lalu, hingga kolonialisme Spanyol, Jerman, dan Jepang. Palau mengalami berbagai pasang surut sejarah. Perang Dunia Kedua meninggalkan luka yang dalam, namun juga menjadi titik balik bagi masa depannya. Di bawah Amerika, Palau belajar tentang demokrasi modern. Setelah puluhan tahun negosiasi, Palau akhirnya meraih kemerdekaan. Hari itu menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Palau. Kini, Palau dikenal bukan hanya karena alamnya, tetapi juga karena kepemimpinannya di isu global. Palau adalah negara kecil dengan suara besar. Bangsa yang pernah dijajah, kini berdiri tegak sebagai negara merdeka. Dari pulau-pulau indah, lahirlah kisah perjuangan dan ketahanan. Palau membuktikan bahwa ukuran negara tidak menentukan pengaruhnya. Sejarahnya adalah perjalanan panjang dari tradisi ke modernitas. Kini Palau menatap masa depan dengan percaya diri. Meski menghadapi tantangan global, Palau tetap bertahan karena identitas bangsa ini terukir dalam sejarah yang penuh perjuangan. Palau adalah simbol kekuatan negara kecil di tengah dunia yang besar. Dan inilah kisah Palau, sebuah negara mungil yang punya sejarah besar. Palau tidak hanya tentang pulau-pulau indah, tetapi juga kisah manusia yang hidup di dalamnya. Penduduk Palau sebagian besar berasal dari etnis Austronesia. Mereka memiliki hubungan erat dengan masyarakat Mikronesia dan Melanesia. Bahasa Palauan adalah bahasa utama. Namun, banyak juga yang fasih berbahasa Inggris. Bahasa menjadi identitas penting bagi masyarakat Palau. Tradisi lisan menjadi salah satu cara mereka melestarikan sejarah. Cerita rakyat dan legenda diwariskan turun-temurun. Salah satu cerita terkenal adalah legenda Uap, raksasa dalam mitologi Palau. Legenda ini menjadi simbol penting dalam budaya mereka. Selain itu, tarian tradisional Palau juga mencerminkan sejarah nenek moyang mereka. Tarian Palau sering dipentaskan dalam upacara adat. Musik tradisional menggunakan alat musik dari kerang dan kayu. Rumah adat tradisional Palau disebut Bai. Bai tidak hanya rumah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan politik. Ukiran pada Bai menceritakan kisah sejarah dan kepercayaan. Hingga kini, Bai masih menjadi simbol budaya Palau. Selain tradisi, Palau juga punya keindahan kuliner. Ikan segar, kelapa, dan umbi-umbian adalah bahan utama makanan mereka. Masakan tradisional sering dimasak dengan cara dipanggang atau direbus. Makanan adalah bagian penting dalam acara adat dan perayaan. Selain budaya, Palau juga punya kisah religius yang unik. Mayoritas masyarakat Palau menganut agama Kristen. Hal ini dipengaruhi oleh misi kolonial Spanyol dan Jerman. Namun, kepercayaan tradisional tetap hidup berdampingan. Mereka menghormati alam sebagai bagian dari spiritualitas. Laut, hutan, dan pulau dianggap suci. Kesakralan ini membentuk pandangan hidup mereka. Inilah yang membuat mereka sangat menjaga lingkungan. Bagi Palau, melestarikan alam sama dengan melestarikan spiritualitas. Nilai ini terus diwariskan hingga generasi muda. Dalam sejarah modern, Palau menghadapi tantangan globalisasi. Kota Koror dengan aktivitas pengaruh budaya barat semakin kuat. Namun masyarakat Palau tetap berusaha menjaga jati dirinya. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi kunci. Palau juga menghadapi tantangan ekonomi. Karena negaranya kecil, sumber daya alamnya terbatas. Mereka sangat bergantung pada pariwisata. Ketika pandemi COVID-19 melanda, ekonomi Palau terguncang. Pariwisata berhenti total, dan pendapatan negara menurun drastis. Namun, Palau tetap bertahan dengan solidaritas masyarakat. Dari kisah Palau kita belajar, sekecil apapun sebuah negara, semangat dan solidaritas warganya mampu membuat mereka bertahan. Palau mengajarkan bahwa keindahan alam bukan hanya untuk dinikmati,
tapi juga untuk dijaga. Dan itulah pelajaran berharga yang bisa kita bawa dalam perjalanan kali ini. Semoga cerita tentang Palau memberi inspirasi buat kita semua untuk lebih mencintai alam dan budaya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih sudah menemani Gas jalan-jalan menjelajah keindahan Palau. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Tentu saja bareng kita semua di Gas Jalan-Jalan.